Dan berikut ini video amatir yang memperlihatkan erupsi Gunung Gamalama. Gunung vulkanik paling aktif se-Indonesia yang menjadi pusat dari keseluruhan Pulau Ternate di Provinsi Maluku Utara. Petugas pos pemantau mengaku sempat mendengar suara gemuruh sebanyak 3 kali. Meski begitu, erupsi gunung kali ini dianggap tidak berbahaya. Penyebabnya diduga akibat gempa yang terjadi di wilayah Halmahera Barat. Pemerintah setempat tetapkan status siaga 2 dan menyarankan warga gunakan masker dan tidak beraktivitas pada radius 1,5 km dari Gunung Gamalama. Jenis-jenis gunung api. Yang pertama, gunung api maar. Gunung api maar ini adalah gunung api yang memiliki kawah di bagian puncaknya. Kata maar sendiri berarti danau tektonik yang terjal. Yang kedua, ada gunung api perisai. Gunung api perisai memiliki alas yang luas dan bentuk lereng yang sangat landai. Hal ini disebabkan karena sifat erupsinya yang berupa letusan efusif atau magma yang keluar dengan cepat, mengalir dan menyebar di sekitar area gunung api. Dan yang terakhir ada gunung api Stravo, terjadi karena adanya letusan dan lelehan atau eksplosif dan efusif yang terjadi secara terus-menerus dan bergantian. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis erupsi. Jenis-jenis erupsi ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu erupsi strombolian. Erupsi strombolian ini jenis letusan dengan skala yang kecil, namun dapat melontarkan material-materialnya ke atas, kemudian akan terjatuh ke bawah. Jatuhnya itu akan di bagian kawah atau di bagian lereng-lereng gunung api. Kemudian yang kedua itu ada erupsi Merapi. Erupsi ini mengeluarkan lava yang kental sehingga menyebabkan penyumbatan di bagian mulut kawahnya. Nah, karena terjadi penyumbatan, maka gas yang berada di bawahnya akan semakin bertambah tekanannya. Nah, karena semakin bertambahnya tekanan, penyumbatan ini akan naik ke atas dan dia akan terlontarkan keluar. Gitu. Kemudian yang ketiga ada erupsi Hawaiian. Erupsi Hawaiian ini dia tergolong menjadi erupsi efusif. Nah, erupsi Hawaiian ini itu ditandai dengan keluarnya lava yang menyerupai air mancur. Nah, air mancur yang menyerupai air mancur ini dia bisa mencapai ketinggian ratusan meter. Nah, erupsi Hawaiian ini dapat terjadi karena lavanya cair, kemudian gunungnya yang berbentuk menyerupai perisai gitu. Nah, sehingga karena lava yang cair itu keluar dapat mengelilingi atau menurunin lereng gunungnya gitu. Kemudian erupsi Plinian. Erupsi Plinian ini sangat merusak lingkungan ya. Erupsinya ini dapat melemparkan material-materialnya itu setinggi 80 km. Nah, erupsi Plinian itu ditandai dengan adanya letusan tiangan di atasnya kawah itu akan ada tiangan. Kemudian di atasnya tiangan itu nanti akan ada awan yang menyerupai bunga kol seperti itu. Nah, pada gambar ini memperlihatkan produk-produk yang bisa dikeluarkan oleh gunung api. Yang pertama itu ada material padat, yaitu berupa bom lapilituf, kemudian material cair, lava dan lahar, dan material gas, yaitu MOFET atau CO2, fumarol, H2O, solvatar atau H2S, dan awan panas. Kemudian, dari produk-produk tersebut dapat mengakibatkan bahaya. Bahayanya itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung itu yaitu aliran lava, aliran piroklastik, jatuhan piroklastik, lontaran batu pijar, hujan abu, gas beracun, dan lahar letusan. Sedangkan yang tidak langsung itu seperti lahar dan longsoran gunung api. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama itu hutan dengan ekosistem baru, karena pada saat semburan gunung api membawa poli, pasir, dan abu vulkanik yang akan membentuk tanah yang subur. Kemudian itu ada mata air penuh mineral, di mana keluarnya mata air yang penuh mineral ini memiliki banyak kegunaan seperti penyakit kulit dan manfaatnya berasal dari belerang. Kemudian yang ketiga itu pembangkit listrik vulkanik.
Pada pembangkit listrik vulkanik ini mengandalkan panas yang kurang lebihnya berasal dari gunung berapi, yang dimana itu hemat di wilayah sekitar tersebut. Adapun potensi bencana yang umumnya terjadi dengan adanya keberadaan gunung api, yaitu gempa bumi, awan panas, abu vulkanik, lontaran batu pijar, banjir lahar, gas vulkanik, dan lainnya, serta tanah longsor. Gunung Gamalama merupakan salah satu gunung api yang terletak di busur Pulau Halmahera sebelah timur Laut Maluku dengan sejarah letusan yang tercatat dimulai tahun 1538 sampai tahun 2003. Gunung Gamalama ini terbentuk pada era tektonik yang kompleks yang terjadi akibat dari interaksi antara lempeng Filipina di utara, lempeng Pasifik di timur, dan lempeng Eurasia di barat, serta lempeng Indo-Australia di selatan. Hasil erupsi dari Gunung Gamalama pada tahun 1907 yang berlokasi di lereng sebelah timur menghasilkan lelehan lava yang kemudian dikenal sebagai Batu Angus. Gunung api Gamalama memiliki satu kawah aktif Gamalama yang tumbuh dalam zona graben dengan arah relatif barat laut sampai tenggara. Kawah aktif Gunung Gamalama berada pada bagian Gamalama Muda dan menepati bagian utara Pulau Ternate dengan puncak tertingginya bernama Peak Van Ternate. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik magma dan karakteristik erupsi dari Gunung Gamalama. Yang pertama yang akan kita bahas itu karakteristik magmanya dulu. Menurut Mawardi, di tahun 1991, karakteristik magma yang ada di Gunung Gamalama itu umumnya berjenis basaltis andesit dengan ukuran butirnya yang sedang, porfiritik dengan phenocryst plagioklas, piroksen, olivin, dan mineral mefik lainnya. Kemudian akan terdapat massa dasar dengan plagioklas dan gelasan. Selanjutnya kita membahas mengenai karakteristik erupsi dari Gunung Gamalama. Untuk tipe letusannya itu tipe vulkano hingga strombolian, sedangkan tipe erupsinya itu freatomagnetik hingga magmatik. Kemudian disertai dengan adanya lontaran-lontaran bom vulkanik dengan struktur kerak roti. Setelah adanya lontaran bom vulkanik, itu akan diakhiri dengan adanya lelehan-lelehan lava. Nah, ketika akan terjadi erupsi atau praerupsinya, itu akan ada gempa tektonik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar di Gunung Gamalama. Kemudian di beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya itu akan ada urutan atau rentetan gempa tektonik, dan kemudian itu akan terjadi erupsi dan disusul dengan meningkatnya gempa-gempa vulkanik. Nah, di sini letusan Gunung Gamalama itu umumnya terjadi di bagian kawah utamanya, dan hampir semua dari letusan Gunung Gamalama itu bersifat magmatik, seperti itu. Dari perkembangan aktivitas dari Gunung Gamalama yang terakhir sampai tanggal 3 Mei 2023 pukul 9 WIB, adanya peningkatan gempa vulkanik dalam dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 3 Mei 2023. Pada tanggal 1 Mei 2023 terekam 11 kali gempa vulkanik dalam, pada tanggal 2 Mei 2023 terekam 14 kali gempa vulkanik dalam, dan pada tanggal 3 Mei 2023 terekam 5 kali gempa vulkanik dalam, 1 kali gempa vulkanik dangkal, 5 kali gempa hembusan, 1 kali gempa low frekuensi, dan 5 kali gempa tektonik jauh. Dan adanya teramati hembusan asap kawah putih tipis dengan tinggi 50-100 meter pada tanggal 1-3 Mei 2023. Aktivitas Gunung Gamalama masih cenderung fluktuatif dan masih didominasi oleh gempa vulkanik dalam dan gempa tektonik jauh yang berkaitan dengan aktivitas tektonik regional di sekitar Kepulauan Halmahera. Terlihat dari perkembangan Gunung Gamalama yang terbaru dari karakteristik prekursor erupsi Gunung Gamalama, potensi bahaya yang kemungkinan dapat terjadi adalah erupsi freatif, yang ancaman bahayanya berupa lontaran material dari kawah utama melanda wilayah dengan radius 1,5 km dari pusat erupsi dan hujan abu tipis yang dapat terjadi dengan jarak intensitas yang tergantung dari arah dan kecepatan angin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai potensi bahaya di sekitar kawasan Gunung Gamalama. Berikut merupakan peta kawasan rawan bencana Gunung Gamalama. Berdasarkan peta tersebut, kawasan bencana terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu kawasan rawan bencana 1 yang ditandai dengan warna hijau, kawasan rawan bencana 2 yang ditandai dengan warna orange, dan kawasan rawan bencana 3 yang ditandai dengan warna merah. Kawasan rawan bencana 1, kawasan ini berada di sepanjang atau dekat dengan lembah sungai dan di bagian hilir sungai yang mempunyai hulu di puncak.
Kawasan ini dalam radius 4,5 km dari tempat pusat erupsi dan berpotensi terkena dampak berupa awan panas, lahar, dan banjir serta aliran lava. Selanjutnya yaitu kawasan rawan bencana 2. Kawasan ini berpotensi terkena dampak berupa lontaran batu pijar, aliran lava, awan panas, dan aliran lahar. Selanjutnya, kawasan rawan bencana 3. Kawasan ini merupakan kawasan yang berada pada jarak paling dekat dengan pusat letusan atau sering terkena dampak berupa awan panas, lontaran batu pijar, dan aliran lava. Kawasan ini termasuk ke dalam kawasan yang berbahaya karena melewati daerah pemukiman. Selanjutnya adalah sumber daya alam di Gunung Gamalama. Yang pertama adalah sumber daya mineral. Ternate merupakan sebuah daerah kepulauan di mana dia memiliki potensi strategis dari aspek kekayaan sumber daya alamnya. Sumber daya mineral yang terdapat di kawasan ini adalah bahan galian golongan C. Nah, bahan galian golongan C ini merupakan sebuah golongan bahan yang tidak termasuk dalam golongan A atau strategis dan B vital. Jadi, bahan galian golongan C ini adalah bahan galian yang tidak strategis dan juga vital, di mana sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional seperti nitrat, asbes, batu apung, batu kali, pasir, teras, dampal, dan lain-lain. Kemudian, selanjutnya adalah pertanian dan perkebunan. Masyarakat yang berada di sekitar Gunung Gamalama memanfaatkan lahannya dengan menanami padi, jahe, dan terdapat keanekaragaman buah anggrek, baik yang tumbuh secara terestrial maupun epifit. Kebun cengkeh dan pala di lereng gunung yang menurut keterangan penduduk setempat telah berumur kurang lebih 30 tahun. Pada beberapa daerah yang terbuka, penduduk sekitar menanami dengan tanaman pala jiwa ataupun sayur-sayuran. Dan pada ketinggian 100 mdpl, banyak pula ditanami oleh kelapa. Selanjutnya, pada kawasan hutan di jalur pendakian Gunung Gamalama, terlihat daerah ini merupakan sebuah lokasi proyek reboisasi, di mana pada daerah ini ditanami jenis-jenis tanaman penghijauan seperti kenari, mahoni, dan durian. Selanjutnya, pada ketinggian 1500 mdpl, daerah tersebut merupakan kawasan hutan hujan tropika, pegunungan rendah dengan jenis tumbuhan yang mendominasi adalah senggon dan paku pohon. Kemudian selanjutnya adalah kelautan dan perikanan. Gunung Gamalama ini berbatasan langsung dengan laut. Nah, hal tersebut cukup menjanjikan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kaki Gunung Gamalama untuk memanfaatkan sumber daya lautnya. Aspek fisik perairan ini membawa sebuah potensi tersendiri, khususnya potensi sumber daya kelautan berupa hasil laut maupun manfaat untuk transportasi laut yang menguntungkan secara ekonomi dan menyimpan potensi untuk mengembangkan rumput laut dan juga ikan hias. Rumput laut dengan jenis Euchema sp dan Gracularia sp hidup di wilayah pantai yang tenang dan juga bersih. Potensi lain yang dimiliki oleh Pulau Ternate, yaitu sebagian pulau-pulaunya dapat kita jadikan sebagai tempat untuk kegiatan marikultur, diantaranya adalah hatchery, budidaya rumput laut, keramba, pembenihan, dan pembesaran. Kemudian, selanjutnya adalah pariwisata. Dari sektor pariwisata ini, meski terkesan berbahaya, namun Gunung Gamalama ini menyimpan sebuah pesona kecantikan yang sangat luar biasa. Banyak penjelajah alam yang sangat tertarik untuk mendaki gunung ini. Begitu sampai di puncak gunung, para pendaki dapat melihat landscape Pulau Ternate, dan tak hanya itu, beberapa pulau lainnya seperti Pulau Tiodre, Pulau Halmahera, dan Pulau Maitara dapat terlihat dari sini. Selain pemandangannya yang memesona, di kawasan Gunung Gamalama juga memiliki tempat-tempat yang menarik seperti mata air dalam lekukan batu seluas yang besar yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai mata air Abdas. Konon, mata air ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Selain itu juga ada kuburan leluhur dari masyarakat Ternate yang sudah berumur ratusan tahun dan Istana Kesultanan Ternate, yaitu bangunan peninggalan bangsa Portugis yang menjadi wisata historis bagi wisatawan. Selanjutnya, zona sistem pemantauan. Zona sistem pemantauan memiliki 4. Yang pertama itu zona sistem pemantauan secara visual, kemudian zona sistem pemantauan kegempaan, ketiga itu zona sistem pemantauan deformasi, keempat itu metode zona sistem pemantauan geofisika.
Yang pertama itu zona sistem pemantauan yang dilakukan secara visual dan aktivitas dipantau secara kontinu atau berulang pada pos pengamatan. Dari secara visual dipantau dengan mengamati tinggi, warna, tekanan, asap, dan arah penyebaran dari asap. Kemudian yang kedua itu zona sistem pemantauan secara kegempaan diamati dengan seismometer tipe L4C, satu komponen vertikal sebagai sensor yang menerima gempa yang dipasang ke sebelah tenggara puncak Gunung Gamalama pada posisi geografi dengan 0 derajat 47 39,48 lintang utara dan 127 derajat 21 0,1 26 bujur timur dengan ketinggian 642 mdml yang ditransmisikan secara telemetri ke pos pengamatan, kemudian direkam secara analog dan digital. Ketiga itu dalam pemantauan deformasi menggunakan EDM, pengamatan geokimia untuk mengetahui kandungan kimia lava dengan pengukuran dilakukan dari 3 referensi dapat dilihat di layar. Kemudian keempat itu metode geofisika yaitu self potensial, geomagnetik, dan lain-lain. Nah, kalian pasti bertanyakan zona sistem pemantauan Gunung Gamalama ini berada di mana sih? Zona sistem pemantauan Gunung Gamalama ini berada di pos pengamatan pada Jalan Cengkeh Avo, Desa Marikerubu, Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dengan posisi geografi dapat dilihat di layar. Selanjutnya, kami akan membahas studi kasus dari jurnal yang berjudul Identifikasi Resiko Bencana Letusan Gunung Api Gamalama di Kota Ternate oleh Firmansyah. Yang melatar belakangi dari jurnal tersebut yaitu persebaran penduduk di Kota Ternate yang tidak merata, yang mana pada 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk tersebut menyebabkan berkembangnya pemukiman, diantaranya hingga ke zona atau wilayah gunung api. Oleh karena itu, diperlukan pengoptimalan sumber daya lahan di wilayah gunung api untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari gunung api. Kemudian selanjutnya adalah geomorfologi dari Gunung Gamalama. Pulau Ternate sendiri merupakan sebuah pulau yang terbentuk karena proses pembentukan gunung api yang muncul dari dasar laut. Nah, bentuk pulau dari Pulau Ternate ini merupakan bagian dari sebuah gunung. Secara umum, geomorfologinya dapat dibagi menjadi dua satuan geomorfologi gunung api. Yang pertama adalah geomorfologi kaki Gunung Gamalama dan yang kedua adalah geomorfologi tubuh dan puncak Gunung Gamalama. Pada studi kasus ini menggunakan metode geofisika, yaitu teknik superimpose dan scoring, yang dilakukan dengan menggunakan software Sistem Informasi Geografis atau SIG, yang dalam penelitian ini menggunakan ArcView. Tahapan dalam penggunaan teknik ini adalah menentukan peringkat dari pembentuk indikator, tingkat subfaktor, dan tingkat faktor. Peringkat tersebut ditentukan berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap risiko bencana letusan gunung api. Perhitungan skor yaitu dengan mengkalikan nilai yang sudah dibakukan sebelumnya dengan bobot. Selanjutnya ada arahan mitigasi. Arahan mitigasi yang pertama adalah memberikan informasi dan pelatihan khusus agar masyarakat lebih cepat tanggap ketika menghadapi bahaya letusan. Yang kedua, pemerintah menyiapkan rambu-rambu evakuasi bencana. Dan yang ketiga, penyediaan angkutan massal terutama ketika terjadi tanda-tanda adanya kegiatan bencana letusan gunung berapi. Yang keempat, melakukan relokasi pemukiman penduduk dari kawasan potensi terlanda lahar atau banjir. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dalam proses evakuasi korban bencana. Nah, selanjutnya kelompok kami akan menunjukkan bagaimana sih cara evakuasi yang baik dan benar ketika Anda berada di dalam gedung ketika terdampak gempa bumi akibat dari letusan gunung berapi. Gempa! Gempa! Jangan panik. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang salah untuk dilakukan. Daripada Anda panik, ikuti cara berikut ini. Yang pertama adalah temukan jalur evakuasi yang telah disediakan di daerah Anda. Contohnya, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di area kampus, temukan pintu darurat untuk mengevakuasi diri Anda. Shoot good.
Jangan lupa untuk menutupi kepala Anda agar tidak terkena dari barang-barang yang keras. Terima kasih. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dan ini adalah tabel kontribusinya.